Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Ebrina dari Fase Fantastik. Di sini saya akan menceritakan ulang dari novel yang saya baca di perpustakaan kemarin. Disclaimer, di sini saya membaca novel tersebut di waktu pelajaran bahasa Inggris, dikarenakan di pelajaran bahasa Indonesia waktunya sangat-sangat tidak cukup. Oke, lanjut saja saya ceritakan, yaitu tentang novel Laut Bercerita. Nah, novel ini ditulis oleh penulis yang berasal dari Indonesia yang bernama Laila Sakila Curido. Nah, Laila ini yaitu wartawan dari majalah Top yang membuat novel ini bergenre historia fiction yang ditulis secara fakta. Nah, tema novel tersebut ini yaitu dari kisah percintaan, terus adanya kehilangan keluarga, kehilangan pertemanan, serta persahabatan. Nah, sinopsis dari novel ini yaitu perjuangan aktivis yang meminta keadilan di Orde Baru di tahun 1998. Nah, latar belakang dari novel ini yaitu pada tahun 1900-an dan pada tahun 2000-an. Yang saya baca di novel Laut Bercerita ini yaitu adanya flashback ke masa lalu, yaitu menceritakan kisah kelam dan rasa dendam, sakit hati yang dituangkan di novel ini. Di novel Laut Bercerita ini diterbitkan oleh kepustakaan populer Gramedia pada tahun 2017. Nah, novel ini dengan kata lain di 394 halaman, novel ini menceritakan karakter utama yaitu sang biru laut, yaitu aktivis yang gentar-gentarnya untuk membela keadilan yang harusnya ia dapatkan di masa Orde Baru tersebut. Nah, Laut Bercerita ini karakter utamanya itu biru laut yang dibungkus dengan sifat adanya perjuangan, lalu kehilangan, dan adanya kekejaman yang ia dapatkan. Diawali dengan biru laut, di mana ia dan teman-temannya izin untuk turun ke lapangan membela keadilan yang harus ia dapatkan, karena dia tidak mau keadilan yang harusnya ia dapatkan diinjak-injak begitu saja. Jadi pertama-tama biru laut dan teman-temannya pergi di jalanan untuk menuangkan semangat dan gentar cinta tanah air, karena harus adanya keadilan yang mereka dapatkan. Nah, pada saat itu suasana tentu saja chaos dan sangat tidak kondusif lah pokoknya, karena di situ juga ada beberapa pihak yang saling berdebat dan saling tidak diuntungkan. Nah, dari mulai kekejaman ini yaitu adanya mungkin oknum yang diutus untuk mencari dalang dari para aktivis ini dan dihilangkan secara paksa dan kejam. Nah, dari pertama sang biru laut yaitu sudah mendengar kabar ini dari teman-teman para aktivisnya. Lalu sang biru laut pulang ke rumah untuk memberitahu orang tuanya untuk pergi menjauh dari mereka dan pindah dari pulau ke pulau. Nah, pada saat itu tentunya saja keluarga biru laut tidak terima dan tidak mau biru laut kenapa-napa. Tetapi dengan keputusan ini terpaksa keluarga harus mengikhlaskan biru laut mencari jalannya dan mengamankan dirinya. Nah, saat biru laut dan teman-temannya pergi untuk bersembunyi, pada saat itu keluarga biru laut didatangkan oleh beberapa oknum untuk menanyakan kepada biru laut. Pada saat itu adiknya Sang Jati ditanya habis-habisan
dan dipaksa untuk mengaku di mana biru laut berada. Nah, untungnya saja dari situ keluarga biru laut tidak membeberkan di mana saja titik-titik lokasi biru berada. Nah, yang sangat kejamnya, waktu di perjalanan perpindahan dan mengamankan diri, sang biru ini ditangkap oleh beberapa oknum yang berhasil mendapatkan lokasi biru dan teman-temannya. Lalu biru dipaksa untuk mengaku dia ini aktivis dan atau hanya pengikutnya saja begitu. Pokoknya dia dipaksa dan di novel ini sangat didetailkan bagaimana kekejaman itu dilakukan. Nah, pada saat itu satu persatu dari temannya biru itu menghilang. Tentu saja tidak ada kabar. Lalu birunya sendiri ternyata ditenggelamkan di laut dan sampai saat ini tidak ada jasadnya. Lalu juga tidak tahu siapa yang membunuh, dan tentunya saja keluarga biru dan para keluarga lainnya, korban-korban dari masa reformasi 1998 ini tidak terima dan tidak mendapat keadilan yang dia dapatkan sampai sekarang. Nah, novel ini sangat dibungkus oleh dendam, keikhlasan, lalu adanya sosok perjuangan, sosok ketidakadilan, sejarah kelam di masa Orde Baru. Nah, yang saya mau kasih tahu kelebihan dari novel ini, pertama, tentunya saja kita mengetahui sejarah dari Indonesia, yaitu sejarah kelam ya, di masa Orde Baru atau 1998. Lalu kita dapat belajar yaitu tentang keikhlasan tentunya, lalu perjuangan gentar yang harusnya itu memang harus untuk disampaikan. Lalu pemuda yang jiwanya sangat kuat untuk memperjuangkan keadilan di Indonesia. Lalu menurut saya jika membaca novel ini mungkin wawasan kita akan lebih terbuka dengan sejarah, mau sejarahnya kelam maupun tidak. Nah, menurut saya minus dari novel ini awal-awal membaca mungkin bingung alurnya, karena alurnya itu maju mundur dan termasuk alur campur juga. Nah, minusnya novel ini juga yaitu kalau tidak salah saya di novel ini ada beberapa bahasa kata Jawa yang tidak ditranslate dan mungkin pembaca baru akan kebingungan dengan bahasa tersebut. Itu aja sih minusnya. Pesan yang saya dapat ya itu tadi. Lalu kesimpulan dari novel ini menceritakan karakter utama biru laut, seorang mahasiswa aktivis yang mencari keadilannya di Indonesia, yang dimana dia harus siap adanya kehilangan, harus siap menerima kekejaman dan keluarganya siap kehilangan sang karakter utama yaitu biru. Saya sangat menyarankan novel ini karena menurut saya saat membaca novel ini sangat detail menggambarkan suasana yang terjadi di masa tersebut. Lalu novel ini juga menceritakan juga berdasarkan fakta. Memang adanya kasus ini tuh emang ada. Lalu dengan membaca novel ini wawasan kita tentang sejarah itu lebih terbuka. Kita dapat meriset memang benar apa aja yang ada di dalam novel Laut Bercerita ini. Jadi itu saja yang dapat saya ceritakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.